Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Fikri Kemanenu, dan pada video tugas kali ini saya akan membahas tentang penyakit menular seksual. Apa yang dimaksud dengan penyakit menular seksual? Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lupuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya gonore, sifilis, trichomoniasis, dan sebagainya yang akan kita bahas di video kali ini. Penyakit menular seksual dapat menyebar melalui berbagai media, seperti cairan tubuh dari seseorang yang telah terinfeksi seperti darah, cairan vagina, atau air mani, kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi seperti luka di mulut, berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba, kutu dan kudis yang terjadi pada organ intim menyebar melalui kontak pribadi pada seseorang yang dekat, serta melalui kehamilan dan kelahiran. Selanjutnya, mari kita mengenal beberapa contoh dari penyakit menular seksual. Yang pertama ada sifilis, atau disebut juga penyakit raja singa. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Sifilis memiliki gejala seperti luka pada alat kelamin atau mulut yang umumnya bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit tetapi mudah ditularkan. Infeksi lebih lanjut dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan flu, kerontokan rambut, hingga pitam. Jika dibiarkan, maka sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya ada gonore, atau penyakit kencing nanah. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Gonore yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Komplikasi gonore yang dapat muncul pada pria adalah epididymitis dan luka pada saluran kencing. Sedangkan komplikasi gonore yang dapat muncul pada wanita adalah penyakit radang panggul dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya hamil anggur atau kehamilan ektopik. Berikutnya ada kutil kelamin. Kutil kelamin disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus atau HPV pada kulit dan selaput lendir melalui kontak langsung dengan kulit atau hubungan seksual. Gejala yang ditimbulkan berupa kutil berbentuk benjolan-benjolan kecil yang dapat berjumlah semakin banyak, berkumpul, dan membentuk tonjolan-tonjolan seperti jengger ayam yang menyebabkan rasa gatal, tidak nyaman, hingga nyeri. HPV dapat menyebabkan kanker serviks jika berlangsung hingga belasan tahun, dan juga kanker rongga mulut jika HPV tipe 16 dan 18 menginfeksi mulut dan tenggorokan melalui seks oral. Yang keempat ada trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis dapat menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang terakhir dan paling terkenal ada HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, bagian dari sel darah putih. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Tidak ada gejala yang menonjol dari infeksi HIV, sehingga perlu dilakukan tes untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Sedangkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. AIDS terjadi ketika jumlah sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Dilansir dari pusdatin.kemkes.go.id, ada sekitar 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia selama tahun 2019 dengan lebih dari 7.000 orang menderita AIDS.
sedangkan secara global terdapat sekitar 38 juta kasus infeksi HIV di dunia selama tahun 2019 dengan sekitar 690.000 kasus kematian akibat AIDS. Dilihat dari penyebab dan media penularannya, PMS bisa dicegah dengan cara-cara seperti menghindari pergaulan bebas dan melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan alat kelamin, melakukan vaksinasi terutama HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafza terutama dengan bagi penggunaan jarum suntik, menggunakan kondom saat berhubungan, menghindari berbagai peralatan makan atau peralatan pribadi bersama, serta untuk pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi risiko terkena penyakit menular seksual. Sebagai penutup, Nelson Mandela pernah mengatakan, "Give a child love, laughter, and peace, not AIDS." Sekian tugas PJOK dari saya, dan semoga ini jadi tugas video yang terakhir pada semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.